Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Saat Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang Kejadian 2 ayat 8 sampai 25, hari ini nih kita akan bahas tentang Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 dengan judul perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti biasa, aku akan bacain dulu ya bacaan firman kita untuk hari ini. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular ini berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan ini, "Apakah yang telah kau berbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang menyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, demikian bacaan firman untuk hari ini ya teman-teman. Ayo kita langsung masuk ke saat teduhnya. Nah guys, hari ini kita akan melihat ketidaktaatan yang dilakukan manusia pertama nih. Di ayat 1-8 dalam narasi Kejadian 3 itu, Hawa dimanipulasi oleh iblis yang bermanifestasi dalam tubuh binatang melata paling cerdik nih.
si iblis mulai manuver pertamanya dengan mengutip dan memelesetkan firman Tuhan. Akhirnya Hawa mulai merasa apa yang dikatakan iblis itu make sense dan akhirnya mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Lalu Hawa makan buah itu berdua sama suaminya nih. Padahal Tuhan kan udah bilang jangan kamu makan. Pada saat kamu makan kamu akan mati. Dan setelah makan buah itu mereka sadar nih kalau mereka telanjang dan mereka akhirnya malu. Nah, kalian ingat gak sih di kejadian 2 kemarin kan udah dikatakan tuh, mereka berdua telanjang tapi tidak malu. Tapi setelah makan buah, mereka malah tahu dan sadar gitu kalau mereka telanjang dan mereka akhirnya malu. Dan saat Tuhan menjumpai mereka pun, mereka takut dan akhirnya mereka sembunyi. Nah, lalu di ayat 9-25, mereka kan malu nih dan takut kepada Allah karena konsekuensi dari makan buah yang dilarang. Kalian mungkin mikir, hah? Makan buah aja kok dihukum sih? Nah, ini tuh bukan soal buahnya guys. Kan Allah udah kasih tahu nih aturan mainnya nih, kayak di sekolah atau di kampus atau di kantor kan ada aturan yang harus diikuti. Demikian juga aturan main yang Tuhan kasih buat Adam. Dia bilang semua boleh kamu makan kecuali yang ada di tengah taman itu. Lah, malah tetap dimakan. Bandel banget gak sih? Nah, karena itu Allah memanggil mereka dan meminta pertanggungjawaban nih. Manusia udah melanggar aturan main dan janji dengan Tuhan. Akhirnya manusia jatuh dalam ketidaksetiaan dan ketidaktaatan juga nih. Nah, Adam nih yang saat pertama ngeliat Hawa kayak langsung so sweet gitu, pas udah ketahuan kalau dia makan buahnya, dia langsung malah nyalain Hawa, teman-teman. Dia langsung ngomong, perempuan yang kau letakkan di sisiku, itulah yang kasih aku buah itu. Dia malah melemparkan pilihannya untuk ikutan tidak setia ke Hawa. Nah, tapi Hawa juga sama aja nih guys sebenarnya. Dia juga melemparkan pilihan ketidaktaatannya dengan menyalahkan si ular. Jadi nggak ada yang ngaku kesalahan yang dibuatnya itu berdasarkan keinginan mereka sendiri. Nah, lalu Allah kan memberi hukuman nih buat masing-masing yang terlibat, yaitu ular, Adam dan juga Hawa. Tapi hukuman yang masih kita rasakan sampai sekarang itu adalah terpisah dari Allah, teman-teman. Saat di Taman Eden kan manusia sedemikian dekat tuh dengan Allah. Bahkan digambarkan juga kalau manusia bisa mendengar suara langkah Allah. Tapi setelah ketidaktaatan itu, Allah akhirnya mengusir manusia dari Taman Eden dan kita pun jadi terpisah gitu dari Allah. Well guys, inilah kematian atau maut guys, yaitu saat manusia terpisah dari Allah. Nah guys, akibat ketidaktaatan manusia, kita pun harus mengalami dan menjalani kehidupan yang susah, yang dipenuhi penderitaan. Kita harus kerja keras cari makan sendiri, harus mengalami perjuangan melahirkan, juga harus mengalami perjuangan melawan godaan iblis untuk membuat manusia gak taat sama Tuhan, dan juga adanya permusuhan dengan iblis sih teman-teman. Aduh, sedih banget ya memang kalau manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi sekian aja teman-teman firman Tuhan untuk hari ini. Aku harap kalian belajar banyak ya dari kejadian 3 ini, dan kalian bisa tahu gitu awal mula manusia jatuh dalam dosa. Nah, kita langsung lanjut ke refleksi ya teman-teman. Seperti biasa, aku mau teman-teman buat refleksikan firman Tuhan untuk hari ini. So guys, hari ini kan kita belajar akibat ketidaktaatan manusia jatuh dalam dosa nih. Yang pertama, mereka saling menyalahkan dan gak ada yang mau tanggung jawab atas keputusan makan buah itu. Lalu yang kedua, manusia juga terpisah dari Allah, dan inilah yang disebut kematian rohani. Dan yang ketiga, manusia pun harus menjalani hukuman, yaitu mengalami perjuangan hidup yang berat nih. Lalu, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita terkait dengan penciptaan ini nih guys? Nah, yang pertama, yang pasti, kita harus taat. Karena akibat ketidaktaatan adalah kematian secara rohani dan juga terpisah dari Allah. Sedangkan kita kan gak bisa nih terpisah dari Allah karena manusia kan diciptakan gitu oleh Allah teman-teman. Nah yang kedua, kita harus benar-benar kenal firman Tuhan nih teman-teman. Biar pas ada yang memelintir, kita tahu kebenaran dan gak akan tertipu lah guys. Nah gimana ya caranya kalau kita gak benar? Gak ada cara lain kecuali kenal firman Tuhan. Dan kita juga harus bisa membedakan mana yang firman Tuhan, mana yang enggak, ya kan? So, karena itu, kita harus kenali firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan dan juga hidupkan firman Tuhan itu dalam keseharian kita, teman-teman. Yuk, bisa yuk! Nah, untuk pertanyaan reflektif hari ini,
Gimana caranya biar kita bisa taat sama firman Tuhan dan gak gampang terjebak dalam firman yang diplesetkan? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab langsung sendiri, mungkin dalam hati juga boleh, atau kalau teman-teman mau komen di bawah juga boleh banget ya teman-teman. Ya, jadi sekian aja Saat Teduh untuk hari ini. Dan sekarang aku mau ajak teman-teman buat berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku supaya aku bisa mengenali firman-Mu dan menaatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat ya guys, Tuhan Yesus beserta kita. Goodbye and see you in the next video.